Pemirsa, jenazah pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Conning, yang tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Sebelumnya, jenazah pilot helikopter milik perusahaan Intan Angkasa Air Service terbangkan dari Bandara Moses Kilangin, Timika ke Bandara Sentani, Jayapura. Kerabat korban serta sejumlah perusahaan tempat korban bekerja berdatangan memberikan empati dan menggelar kebaktian terakhir. Jenazah Glenn Malcolm Conning yang sudah 4 tahun bekerja di Indonesia ini akan diterbangkan menunggu jadwal penerbangan ke Selandia Baru. Pemirsa, seorang anggota kepolisian lalu lintas kritis usai ditabrak pengemudi mobil saat melakukan pengaturan di Jalan Protokol Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku kini menjalani pemeriksaan secara intensif di unit kecelakaan Satlantas Polrestabes Makassar. Aibda Sunandar, personil kepolisian lalu lintas di Telantas Polda Sulsel segera dilarikan ke Rumah Sakit Faisal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai ditabrak pengemudi mobil saat bertugas mengatur lalu lintas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Peristiwa berawal saat mobil jenis kabin ganda melintas dan hendak memutar balik di depan kantor pos regional 10 Makassar. Pengemudi kemudian menyalip dari kiri kendaraan lain hingga menabrak polisi lalu lintas yang tengah bertugas. Akibatnya, Aibda Sunandar kini dalam kondisi kritis. Kendaraan double cabin Mitsubishi Chevrolet yang akan memutar arah ke utara sehingga menyenggol atau menyerempet petugas lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di pagi hari, ya, sehingga terjadi terpental. Kini pelaku bersama barang bukti kendaraan telah ditangkap di unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bocah berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ayah korban yang saat ini berada di tahanan dihadirkan untuk melepas kepergian sang buah hati. Proses pemakaman adik kecil berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang sebelumnya berada di rutan Polres Depok akhirnya diperbolehkan melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya dengan cara tragis. Peristiwa tersebut terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok, namun akhirnya tutup usia karena kurangnya penanganan medis akibat keterbatasan asuransi BPJS. Ini kita sudah mengamankan ibu anak yang dibantu. Ya, jadi di PPA dari kemarin sudah kita menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Kejadian ini diduga akibat depresi sang ibu pasca penangkapan suaminya. Terlebih pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan dan selama ini harus mengkonsumsi obat. Maka seorang psikiater itu akan menegakkan diagnosis setelah melakukan pemeriksaan psikologis yang mendalam. Setelah itu baru rencana terapinya akan dilakukan. Umumnya pada awal terapi itu 2-4 minggu akan dilakukan evaluasi dan monitor terhadap perbaikan gejala, perbaikan fungsi dari yang bersangkutan. Obatnya akan dilanjutkan sampai beberapa bulan ke depan, bisa 6-9 bulan. Sementara itu YN masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Kita ke informasi
Informasi lain pemirsa, upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi kemarin diwarnai kericuhan. Sekelompok orang yang mengaku kerabat penghuni rumah berusaha menggagalkan eksekusi hingga terjadi aksi saling dorong dan nyaris baku hantam. Upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Kedatangan petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Menteng, Jakarta Pusat diadang sekelompok orang. Petugas yang mencoba melakukan eksekusi disambut reaksi protes dengan memblokade pintu masuk. Akibatnya, kericuhan pecah hingga petugas terlibat aksi saling dorong dengan sejumlah orang yang mengaku kerabat penghuni rumah. Bacakan penetapan dari pengadilan tentang eksekusi pengosongan nomor 90 2017 eksekusi. Akan tetapi setelah kita coba untuk terobos massa di sana, kekhawatiran takut ada benturan, maka dari pihak keamanan kita harus mundur dulu deh. Harus di balik kanan dulu biar tidak terjadi benturan. Khawatir kericuhan semakin parah, upaya pengosongan paksa rumah mewah tersebut akhirnya ditunda sementara hingga situasi terkendali. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengamanan dan massa yang mengaku kerabat tergugat juga masih bertahan di lokasi. Pemirsa, polisi menggelar operasi kejahatan jalanan hingga juru parkir liar yang membuat resah masyarakat di wilayah Jakarta Utara. Dalam operasi ini, petugas menangkap puluhan juru parkir liar, debt kolektor hingga pelaku pemalakan. Kepolisian Sektor Koja Polres Metro Jakarta Utara menggelar operasi kejahatan jalanan hingga juru parkir liar di wilayah Koja. Dengan mengerahkan puluhan personil, petugas mendatangi sejumlah lokasi yang dianggap rawan kejahatan jalanan. Puluhan orang pun diamankan, diantaranya juru parkir liar, debt kolektor, hingga pelaku pemalakan. Total 36 orang diamankan dalam operasi, di mana 3 diantaranya diproses lebih lanjut karena terindikasi melakukan tindak pidana berat. Ketiga orang yang diproses itu meliputi seorang pria yang kedapatan membawa senjata tajam, seorang debt kolektor, serta pelaku pemalakan. Operasi prenisme dan juga aksi kejahatan jalanan lainnya, dan hari ini alhamdulillah kita berhasil mengamankan 36 aksi premanisme yang diantaranya juru parkir liar dan mata elang, dan juga 1 melakukan tindakan pemalakan. Sementara itu, puluhan juru parkir liar dan paoga yang telah diamankan kemudian dikirimkan ke panti sosial untuk didata dan dibina. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Fujianti Utami alias Fuji kembali memberikan keterangan terkait kasus ex-manajer yang menggelapkan uangnya 1,3 miliar rupiah. Sebelumnya, ex-manajer Fuji dilaporkan pada 7 September 2023 lalu dan menjadi tersangka pada 29 Juni lalu usai dirinya menyerahkan diri ke polisi. Selebgram Fujianti Utami alias Fuji bersama kakaknya Fadli Faisal mendatangi Mapores Metro Jakarta Barat didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin. Fuji memberikan keterangan tambahan untuk memperkuat bukti-bukti mengingat berkas perkara penggelapan uang yang dilakukan ex-manajernya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Fuji menyampaikan terima kasihnya kepada polisi karena penyelesaian kasusnya berjalan lancar. Mungkin ketemunya di persidangan ya, karena dari klien kami sampai sekarang pun juga belum ada yang namanya kita untuk mediasi ataupun juga perdamaian, dan tadi sudah disampaikan lagi sekali lagi sama Pak Fuji bahwa kasus ini segera minta proses hukum sampai ke pengadilan. Karena ini ada sangkut pautnya sama Batara juga, sama ada tangan kedua tangan ketiga juga gitu loh, jadi agak nyambung-menyambung. Kalau yang ini aku nggak tahu, soalnya kan itu antara Batara sama orang ini gitu. Berarti hanya 1 orang oknumnya yang dilaporkan atau ada berapa? Masih kita pelajari. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menetapkan ex-manajer Fuji, Batara Ageng, sebagai tersangka atas kasus penggelapan uang sebesar 1,3 miliar rupiah.
Batara dilaporkan pada 7 September 2023 lalu dan baru dilakukan penetapan tersangka pada 29 Juni 2024 usai dirinya menyerahkan diri. Batara mengaku telah menghabiskan uang tersebut untuk membayar cicilan mobil dan apartemennya. Awalnya mereka kenal dari abangnya saudari FU. Kemudian setelah itu mereka melakukan kontrak kerjasama selaku manajer. Selanjutnya mereka tidak ada perselisihan maupun cekcok antara keduanya. Namun tindak pidana ini murni terkait dengan masalah ekonomi. Atas perbuatannya, polisi menjerat Batar Ageng dengan pasal penggelapan dana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, artis David Naif mendampingi sang anak yang menjalani pemeriksaan soal video syur di Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan, keduanya hanya bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Polisi memeriksa Ade, anak musisi David Naif alias David Bayu, terkait video asusila mirip dirinya. Pemeriksaan anak David Naif dimulai pukul 16.30 dan selesai pada pukul 17:10. Penyidik mengajukan 6 pertanyaan kepada Ade yang berstatus sebagai saksi. Usai diperiksa, baik Ade maupun David Naif tidak memberikan keterangan apapun ke awak media. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang tersangka yang menyebarkan video syur tersebut hingga viral di media sosial. Penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya masih terus melakukan pendalaman dan pemenuhan fakta-fakta ya, terkait dugaan penyebaran video yang mengandung unsur pornografi. Terkait apakah saksi ini adalah orang yang ada di Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, siap dikonfrontir dengan Aib dan juga Dede terkait kesaksian palsu mereka. Saka Tatal mengaku siap membeberkan keterangan sesuai fakta sesungguhnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah divonis 8 tahun penjara, akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Barreskrim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aib dan Dede. Saka Tatal mengaku dirinya siap diperiksa sebagai saksi jika memang kesaksiannya dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Saka juga siap dikonfrontir dengan Aib dan Dede. Pasalnya keterangan Aib dan Dede lah yang mengakibatkan 8 orang mendekam di tahanan. Iya, jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya, cerita Saka dari awal sampai akhir Saka akan ceritakan semua. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari ini, namun pemeriksaan kembali diundur menjadi Selasa pekan depan. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di. Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, adapun kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan tersebut disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Sementara praktisi hukum Plasma Nasution mengatakan sumpah pocong tidak perlu dilakukan karena kasus hukum harus diselesaikan secara hukum. Kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menantang ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina.
Sementara Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Menanggapi soal sumpah pocong, praktisi hukum Rasman Nasution menyebut belum perlu melakukan hal tersebut. Karena ini ranah hukum, maka gunakanlah cara-cara sesuai hukum. Yang tentunya juga ditanggapi pedas oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Sakatatal. Bahwa dalam konteks pemahaman hukum yang saya pelajari, itu yang namanya sumpah pocong belum diatur dalam hukum kita beracara. Terutama di pengadilan agama. Ya. Tetapi dalam kaitannya dengan pendekatan hukum yang disebut dengan decisor atau pemutus, ketika kita sudah tidak lagi menemukan pendekatan hukum melalui aturan undang-undang yang berlaku, KUHP, KUHP, undang-undang yang lain, maka itu dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, tetapi menurut saya di kasus ini belum diperlukan yang namanya sumpah pocong. Rudiana itu kan polisi, penyidik. Ya, kalau dia udah nongol sekian lama hilang, kemudian nantang sumpah pocong lagi, jangan dihalang-halangi lagi Rasman. Suruh dia datang nanti hari Jumat, karena ini kan niat baik dia. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian tuh berkurang. Karena kalian lebih membela diri dari Rudiana membela sendiri. Orang yang nggak ada waktu itu kalian bela mati-matian. Sekarang mereka udah mau sumpah pocong, kenapa kamu larang? Nggak boleh dilarang, biarin aja. Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong. Atau itu hanya, kalau nggak menggunakan seragam pocong nggak apa-apa, datang aja ke masjid. Kita disumpah, sumpah muhabalah. Kemudian menyatakan bahwa apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah. Diazab kan, dan Saka siap. Nah sekarang Rudiana udah menantang kita, kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu. Silakan datang gitu, karena omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu. Justru kalau dia udah menantang, kita mau datang, tiba-tiba dia dihalangi, justru kita bingung gitu. Nah, jadi luruskan aja, jadi enak kan, polisi juga tidak terganggu, Rudiana kan bicara secara pribadi. Karena kita nggak menyuruh Kapolri atau Kapolda yang sumpah pocong, tapi dia yang minta menantang sumpah pocong dan siap. Rencananya sumpah pocong Sakatatal dan Ibtu Rudiana akan dilaksanakan pada Jumat 9 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengungkapan kasus Vina dan juga Eki terus bergulir. Kali ini di akun YouTube-nya Deddy Mulyadi mendatangkan seorang saksi mata yang mengaku melihat langsung bahwa Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Berbagai dugaan bukti-bukti baru di kasus Vina dan Eki semakin bermunculan. Salah satunya yang diupload Deddy Mulyadi di akun YouTube-nya. Sosok bernama Ismail mengaku melihat secara langsung peristiwa kecelakaan Vina dan Eki. Bahkan secara gamblang, ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan. Peristiwa yang Bapak lihat kecelakaan itu peristiwa kecelakaan siapa? Ya diduga Eki sama Vina, Pak. Diduga Eki sama Vina. Kenapa kalimatnya diduga? Bapak takut dilaporin? Bukan, Pak. Apa? Saya gini, kondisi itu ya malam ya Pak ya. Jam 10 lewat kurang lebih 15 karena saya pulang dari rumahnya Yeni itu jam 10-an, Pak. Berarti bukan hanya Bapak? Apanya? Sama anak saya, Pak. Dari jauh itu dia naik motor kan kenceng, Pak. Begini-begini goyang kayak orang mabok. Oh, motornya gini-gini kayak orang mabok. Terus standing, Pak. Standing kali ya, Pak. Begini, Pak. Oh iya, diangkatin. Sambil teriak-teriak tuh kayak orang gembira gitu, Pak. Oh. Kayak orang mabok, Pak. Bener nih, Pak. Jangan bohong loh, Pak. Saya mau disumpah apa aja, wallahi, Pak. Bapak siap membuat kesaksian di atas notaris? Siap ya, Pak? Gak main-main loh, Pak? Siap. Ini keterangan Bapak itu penting, Pak. Buat menyelamatin orang. Bapak siap di pengadilan? Siap. Bapak siap diperiksa Bareskrim? Siap. Oke. Akankah pernyataan Ismail di YouTube Deddy Mulyadi ini akan dipertimbangkan menjadi saksi untuk pembuktian bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan? Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria paruh baya pemilik indekos di Semarang, Jawa Tengah viral karena diduga memakan daging kucing dengan dalih untuk mengobati penyakit diabetesnya. Pelaku langsung ditangkap polisi usai video makan daging kucing viral di media sosial. Ini Pak, kucing saya, Pak. Emang enak ke Bapak makan kucing, Pak? Ya. Dan sekarang mau enak kok enggak? Kurang tua itu garam sudah enggak boleh. Inilah video viral yang direkam oleh salah seorang mahasiswa saat memergoki pria berinisial NY, 63 tahun, sedang memakan daging kucing miliknya. Dalam video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, seorang pria menanyakan alasan NY memakan daging kucing. NY mengaku sengaja mengkonsumsi daging kucing dengan dalih untuk mengobati penyakit diabetes yang dideritanya. Kejadian ini pun menggemparkan warga sekitar. Warga mengaku aksi pelaku sudah dilakukan sejak lama. Ada yang cerita, waktu dulu tahun 2010 ya, itu kan ada yang kos. Dia cerita katanya babat. Atas viralnya video tersebut, tim unit Reskrim Polsek Gunung Pati langsung menangkap pelaku serta melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti sisa tulang kucing, tempat memasak dan alat untuk mengeksekusi kucing. Kucing-kucing yang dikonsumsi pelaku merupakan kucing liar yang berkeliaran di sekitar lokasi. Akhirnya konfirmasi klarifikasi kepada anak-anak kos yang kos di rumahnya pelaku ini, klarifikasi berbagai macam dan lain sebagainya, terus akhirnya kita merujuk ke pelaku yang diduga pelaku untuk mengkonsumsi atau makan daging kucing tersebut. Kita klarifikasi secara lisan dan kita tulis juga untuk percepatan. Yang bersangkutan memang mengakui sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-ulang dalam tempo yang tidak sama, kurang lebih 10 kali ya, 10 kali berkali-kali dalam 1 tahun. Pelaku dibawa ke Polrestabes Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga berencana akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motif pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau kesiapan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Negara IKN. Langitnya bagus sekali, Pak. Langit bagus sekali ini, lihat tuh. Iya. Hadi Cahyanto meninjau secara langsung kesiapan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Negara IKN. iNews mendapat kesempatan eksklusif bersama Menko Polhukam masuk ke dalam Istana Negara Nusantara IKN dan juga mengecek sejumlah ruangan yang ada di sana. Pada kesempatan ini, pemirsa, Hadi Cahyanto menjelaskan beberapa bagian istana kepada iNews dan juga mendapat update informasi dari Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti. Mungkin perlu finishing. Ya, perlu diselesaikan. Pemirsa, dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan juga meriam di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara. Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis Komodo, serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan.
Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN, kereta tanpa rel semakin siap dioperasikan. Operasional kereta ini menggunakan baterai dan juga substitusi marka jalur dan juga magnet. Tram otonom atau Autonomous Rail Transit telah tiba di IKN Nusantara. Kereta ini merupakan kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalur dan magnet. Kereta ini terdiri dari 3 gerbong yang dapat mengangkut 302 penumpang. Kementerian Perhubungan tengah melakukan uji coba untuk memastikan keamanan dan keselamatan tram ini. Dalam waktu dekat, tram otonom dipersiapkan untuk pengantaran peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kedepan, tram otonom akan menjadi salah satu transportasi yang digunakan di Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR News Energy Material di kawasan ekonomi khusus Kendal, Jawa Tengah. Jokowi mengapresiasi kecepatan pembangunan pabrik tersebut dan meyakini Indonesia telah menjadi negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat dalam ekosistem kendaraan listrik. Kepala negara juga mengapresiasi PT BTR yang sudah bisa memproduksi 80.000 ton material anoda per tahun dan akan menghasilkan 1,5 juta mobil listrik. Jokowi menyebut bahwa rencana membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia satu persatu mulai terwujud. Integrasi semuanya dan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, kita akan menjadi pemasok masuk ke global supply chains. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80.000 ton material anoda per tahunnya, yang ini kalau dijadikan ke mobil ini akan menjadi 1,5 juta mobil listrik. Sangat besar sekali. Kalau kita ingin memudahkan, ini jadi saya ada ide kemarin nyampaikan ke Dirut Poslok. Poslok itu ada di mana-mana. Semua orang sampai ke kampung-kampung tahu kantor pos, tahu ya? Nah, ya, mungkin itu Pak salah satu idenya. Kalau kantor pos itu dipakai untuk taruh satu aja charging station, itu sudah. Sementara itu, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia terbesar di Asia Tenggara akan dibangun di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Peletakan batu pertama dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Ketua Kadin Arsyad Rashid dan Presiden KSPSI Andi Gani Kenawea. Arsyad Rashid menyampaikan apresiasinya atas proyek ini dan menegaskan pentingnya peran pekerja dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia menambahkan peningkatan keterampilan dan kompetensi pekerja melalui program reskilling dan upskilling sangat krusial. Keterlibatan aktif pekerja dalam industri yang sehat akan mendukung terciptanya ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto mengecek pelaksanaan program uji coba makan bergizi gratis di Kota Tangerang. Uji coba ini rencananya akan berlangsung selama 3 bulan. Uji coba program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih digelar di SDN Sukasari 4 dan 5 di Kota Tangerang, Banten.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto melihat langsung makanan yang dikonsumsi siswa dan siswi. Uji coba ini akan diselenggarakan selama 3 bulan ke depan dan melibatkan 167 UMKM berizin dan bersertifikasi. Dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya fokus untuk bagaimana melakukan uji coba. Uji coba ini nggak final, tapi uji coba justru akan mencari hal-hal yang kita temukan, hambatan-hambatan, permasalahan, kesulitan, ya, program yang tepat, ya, bagaimana juga nanti anak-anak kita bisa di seluruh Indonesia tentunya bisa mendapatkan satu kualitas gizi yang sama. Ya, tentu harga mungkin berbeda, tapi paling tidak yang utama adalah nilai gizinya. Peduli dan Pak Hayat Jakarta membagikan makanan hotel layak konsumsi kepada masyarakat di Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Makanan yang dibagikan memanfaatkan surplus makanan hotel layak konsumsi agar lebih memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan. FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, menyoroti tingkat food waste di Indonesia yang berada di peringkat tertinggi kedua di dunia. Banyak sisa makanan layak makan yang dihasilkan oleh restoran, hotel, kantin, hingga kantor yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat prasejahtera. Sorotan dari FAO ini memotivasi MNC Peduli bersama Pak Hayat Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Emmanuel mengelola kembali sisa makanan layak makan yang dihasilkan agar dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau tujuannya tentunya kita mau meyakinkan bahwa makanan itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Karena kita sebagai hotel yang memiliki tujuan untuk mendukung kelestarian bumi dan salah satunya sampah terbanyak di dunia itu kan dari sisa makanan. Makanan layak makan ini kemudian didistribusikan kepada anak-anak menggali makam dan pemulung di sekitar kompleks TPU Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Anak-anak juga diajak bermain dan bergembira bersama. Menyenangkan ya kesan-kesannya karena warga-warga juga bisa dapat makan, anak-anak juga bisa main games ya. Games apa? Tebak-tebakan ya, Kak. Food Rescue menjadi bentuk dukungan MNC Group melalui MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta terhadap kelestarian bumi, yakni dengan meminimalisir pembuangan sisa makanan layak makan. Dari Jakarta, Nisa Sahib Seto, Pratomo iNews melaporkan. Sebagai wadah bagi para pegiat seni tari, kompetisi Tari Kreasi 2024 bertajuk Aceh Nagaya digelar di Bumi Serambi, Mekah. Para peserta yang mewakili sejumlah daerah di Aceh membawakan unsur tradisional masing-masing dan memadukannya dengan unsur seni modern. Dari 8 grup yang tampil, penampilan dari Li Sagu memukau para hadirin yang hadir di Gedung AAC Universitas Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Kreasi tari mereka yang berjudul Petitah Kisah menyampaikan cerita saat Aceh mengalami krisis pangan pada tahun 2022. Li Sagu pun berhasil menjadi juara dengan nilai 99 di amanah kompetisi tari kreasi ini. Para barista, amanah Aceh Barista Camp 2024 digelar Taman Budaya Kota Banda Aceh. Di kompetisi ini, 12 peserta menampilkan kemampuan dalam membuat, menyajikan, dan mempresentasikan minuman berbahan kopi. Para peserta juga memberikan cerita di balik minuman buatannya dan menambahkan makanan pendamping agar terlihat menarik. Setelah dinilai, 6 finalis terbaik yang maju ke Grand Final diumumkan melalui media sosial resmi Aceh Barista Camp 2024. Pemirsa, bantuan terus diberikan kepada penyintas gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Kali ini perpustakaan didirikan di Desa Sukamulya sebagai sarana warga menimba pengetahuan. Sejak dibangun pada akhir tahun 2023 lalu, perpustakaan desa di Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya, Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat, kini siap digunakan oleh warga. Dalam proses pembangunan perpustakaan desa tersebut, Prudensial Indonesia berkolaborasi dengan Posko Jenggal
beserta warga desa Sukamulya, Cianjur. Sebagai wujud rasa syukur, peresmian perpustakaan desa dilakukan dengan potong tumpeng beserta gunting pita yang disaksikan oleh Posko Jenggal, perwakilan kecamatan, pemerintahan desa Sukamulya, juga para guru serta siswa-siswi dari sejumlah sekolah. Tidak hanya gedung perpustakaan desa, Prudensial Indonesia juga memberikan fasilitas di dalamnya seperti buku-buku dan alat kesenian tradisional. Ini merupakan rangkaian dari bantuan yang kami berikan untuk bencana alam yang awalnya terjadi di November 2022 ya. Sehingga Cianjur ini memerlukan sarana prasarana fasilitas dan kami memberikan bantuan mulai dari pembangunan huntara, juga fasilitas air bersih, fasilitas MCK, termasuk ini adalah perpustakaan yang kami bangun bersama-sama. Harapan kita adalah bahwa anak-anak maupun juga Karang Taruna, pemuda-pemudi untuk bisa kembali lagi menggunakan fasilitas perpustakaan gitu ya, untuk menjadi dasar atau sumber dari ilmu-ilmu pengetahuan. Dibilangin saya luar biasa, itu Prudensial yang dari 15 negara terus 10 negara itu dari pertama sampai sekarang dia nggak berhenti bawa bantuan ke desa Sukamulya. Diharapkan perpustakaan desa tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga sekitar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Anyus melaporkan. Ulama asal Arab Saudi, Syekh Syarif Zakaria Al-Talib Al-Hassani mengunjungi Indonesia untuk menghadiri haul Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ke-33. Syekh Zakaria juga menggelar majelis khataman kitab yang dihadiri peserta dari dalam dan luar negeri. Zawiyah Ar-Rawdah menggelar majelis khataman kitab dan ijazah bersanad dengan kitab Nawadirul Usul fi Ma'rifati Ahaditsir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karya Syekh Al-Hakim At-Tirmizi. Acara ini dihadiri oleh Syekh Syarif Zakaria Al-Talib Al-Hassani, Khalifah dan penerus majelis Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Makkah, Arab Saudi. Majelis ini bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi keilmuan dan sanad dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Zakaria memimpin khataman kitab dan memberikan ijazah bersanad kepada para peserta yang hadir. Acara ini dihadiri oleh para ulama, santri, dan pencinta ilmu dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara. Jadi kita mengadakan yang pertama agendanya adalah khataman kitab, yaitu Nawadirul Usul, tentang dasar-dasar dari ilmu hadis, ya dasar-dasar akhlak dalam ilmu hadis yang ditemukan oleh Al-Imam Hakim At-Tirmizi. Itu yang pertama, dengan ijazah pun yang tersambung dari Syekh Zakaria, dari Ki Ahmad Marwazi kepada Syekh Yasin sampai kepada penulis. Jadi itu sunnah di Zawiyah. Kemudian yang kedua adalah majelis peringatan yang isinya tidak jauh dari zikir bersama, membaca Al-Quran bersama. Di kesempatan yang sama, Zawiyah Ar-Rawdah bersama Jatman DKI Jakarta menyelenggarakan haul Musnidul Asr Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani ke-33. Syekh Yasin Al-Fadani merupakan salah satu ulama Nusantara yang disegani di dunia karena kedalaman ilmu agamanya, khususnya dalam bidang sanad dan hadis. Dari Jakarta, Aryan Afkarim, Anyus melaporkan.